eksplorasi dan memang ternyata sumber daya alamnya itu batu andesit itu memang sangat bernilai tinggi. Batu andesitnya Ya. yang ada di Wadas. desa Wadas itu ya Pak? Dan itu hanya salah satu wilayah di Indonesia itu yang saya baca dari beberapa media hanya ada 5 ya, termasuk di Wadas. Yang memiliki kandungan batu andesit. Andesit, ya. Kandungan andesit dan itu memang berdampingan atau dia masuk di dalam Banyak sekali nih bahan kita pagi hari ini yang harus dipelajari. Nah, selamat pagi para team blockers dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di podcast kita pada pagi hari ini. Yang pagi ini agak khusus karena saya harus mempelajari banyak data. Kemudian juga tamu kita pada pagi hari ini adalah bukan main-main, seorang akademisi yang kita akan berbincang mengenai topik yang sedang hangat. Itu apalagi kalau bukan soal desa Wadas Purworejo. Nah kebetulan pagi ini, wah kita kedatangan tamu ini nggak main-main nih, Pak Dr. A.S. Martadani Nur MSc dari Universitas Widya Mantara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya panggilnya Pak Dokter, Pak Dani atau Pak? Biasa saja. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan melihat sisi pandang dari akademisi terkait dengan konflik atau permasalahan yang ada di Desa Wadas. Mudah-mudahan dari sesi akademisi berbicara di podcast kita ini, kita akan mendapat pencerahan dan masukan-masukan yang berarti. Jadi kita lebih komprehensif mengenal bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana seharusnya mengatasi. Baik, kita akan mulai saja. Selamat pagi lagi nih Pak. Ya. Semangat tuh Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sehat karena studio kita sebelum kita mulai acara kita semprot dengan desinfektan. Baik Pak Dani, saya panggil Pak Dani aja. Ya. Pak Dani sehari-hari mengaku di mana Pak? Saya utamanya di sosiologi, Psikol Universitas Widya Mantara. Yang lain-lainnya itu ya tidak terjadwal ya, di mana-mana. Inilah akademisi ini kalau ya terlihat bagaimana Pak. Ini kita ngomong soal yang sedang memanas ini. Misalnya Wadas memanas, bukan gitu. Ada banyak narasi, ada banyak wacana yang masuk di dalam konflik masalah itu dari berbagai lembaga. Saya kali ini kita akan membahas dari sisi akademik. Apa yang catatan apa yang Pak Dani ingin sampaikan terkait dengan konflik yang ada di Wadas Purworejo ini Pak? Oke, ya. Jadi sebetulnya konflik Wadas ini satu pola yang berulang ya, bukan hal yang pertama sebetulnya. Memang setiap ada secara umum ya, ada perebutan sumber daya alam ya, itu selalu memunculkan ya, potensi konflik antar pihak ya. Ada ragam itu antara bisa negara dengan masyarakat ya, bisa antar kelompok masyarakat, bisa dengan corporate misalnya dengan masyarakat ya, bahkan antar corporate sendiri misalnya. Riset saya setahun yang lalu misalnya itu di Kalimantan Selatan itu bahkan corporate bahkan sampai sekarang masih terjadi itu konflik antara perusahaan dengan perusahaan tentang batubara misalnya. Jadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam itu memang sangat berpotensi untuk konflik ya. Bukan sekedar juga sementara, bahkan bisa berkepanjangan ya, bahkan bisa turun menurun nih. Itu nanti bisa disinggung nanti terkait misalnya dengan IKN juga itu juga masih ada sebenarnya konflik-konflik lahan atau tadi penambangan. Nah menyinggung tentang Wadas ini sebetulnya itu kan sudah dimulai dari 2015 ya. Dimulai ada penggalian oleh 2 perusahaan di sana eksplorasi dan memang ternyata sumber daya alamnya itu batu andesit itu memang sangat bernilai tinggi. Batu andesitnya Ya. yang ada di Wadas. desa Wadas itu ya Pak? Dan itu hanya salah satu wilayah di Indonesia itu
saya baca memang dari beberapa dia hanya ada 5 ya, termasuk di Wadas. Yang memiliki kandungan batu andesit. Andesit, ya, kandungan andesit, dan itu memang berdampingan atau dia masuk di dalam circle-nya rata-rata ada gunung berapi, dan itu dalam bentuk yang dalam bentuk yang ini lama gitu ya, lama. Salah satu batuan yang bernilai tinggi. Nah, Wadas dari opini dan kemudian dari beberapa data yang saya baca itu berawal dari sebetulnya dari awal masyarakat tidak tahu juga itu bernilai tinggi. Setelah ada eksplorasi itu bernilai tinggi. Dan nyata sekali memang kemudian ada yang ingin mengeksplorasi lebih jauh, dan tentu saja investor akan masuk, corporate masuk. Nah, masyarakat yang mengerti sumber daya alam besar itu ya tentu saja tidak rela kan, nilainya sangat tinggi ya. Dan potensi di Wadas itu memang data yang belum saya konfirmasi, tapi sejauh yang saya baca bernilainya hampir 70 triliun. Apa nilai baik nilai potensinya? Nilai potensi andesit yang ada di sana? Ya, kalau itu dihitung hampir 70 triliun. Hampir 70 triliun. Ya. Nah, kalau misalnya masyarakat mendengar itu misalnya dan mengetahui itu, apalagi datanya valid, ya jangankan segitu mungkin ya, bernilai mungkin hanya miliaran saja itu sudah menjadi potensi korporate. Nah, itu saya pikir yang menjadi pemicu, dan tentu saja belum ketemu ya, ada pihak pemerintah, ada pihak korporat misalnya, dan juga kelompok masyarakat. Saya pikir itu yang harus dipertemukan agar itu ada jalan keluar. Saya akan menggali lebih dalam Pak tentang apa itu nilai batu andesit yang ada di sana sekitar 10 triliun. Konon katanya kan ini sudah direncanakan untuk pembangunan bendungan bener. Ini bendungannya bener atau enggak bener atau enggak bener, tapi yang jelas namanya bendungan bener. Itu nilainya kan 2,60 triliun. Nah, kalau itu menggunakan batu andesit, itu seperberapanya Pak dari penggunaan. Jadi kan pemerintah sekarang bahwa itu menjadi bahan utama untuk pembangunan bendungan bener itu tadi. Nah, kalau potensinya hampir 70 triliun katakanlah, itu kira-kira seberapa persennya Pak dari potensi alam yang dia punya Pak? Ya, kalau tadi saya baca juga di salah satu artikel itu tidak besar, dia hanya sekitar membutuhkan sekitar 3 triliun saja dari nilai batuan itu yang dipakai. Yang dipakai ya, untuk bendungan itu hanya sekitar 3 triliun saja. Nilainya katakanlah ya dikomparasikan. Sehingga artinya masih ada sisa. Ya, sekalipun misalnya tadi kalau 70 triliun itu semuanya pun untuk bendungan itu pun ya masih banyak. Masih banyak sisa ya Pak. Ya, kan? Ya, ini jadi satu pemikiran yang menggelitik ya Pak. Ya, saya pikir triggernya dari sini. Ya, masyarakat sudah tahu data itu. Ya, dengan kacamata biasa saja. Ketika misalnya masyarakat ini daerah yang tenang hanya untuk perkebunan, yang memang betul tanahnya subur, di sana ada kopi, ya, macam-macam pohon-pohon besar buah gitu ya. Lalu tiba-tiba ada eksplorasi misalnya di sana, masih kan masyarakat bertanya-tanya ada apa itu? Ya kan gitu. Nah, dan apalagi diketahui oleh masyarakat ternyata mengandung kandungan yang sangat tinggi hingga nilainya gitu ya. Iya. Itu hasil saya baca juga, batu itu diantaranya kalau zaman dulu justru hanya untuk membangun keraton ya, kerajaan seperti Borobudur itu, dan memang sangat tinggi nilainya. Nah, wajar kemudian juga tentu di balik itu saya tidak begitu paham secara teknis, tapi saya bisa menduga bukan sekedar keindahannya barangkali, tapi juga kekuatannya. Kekuatan batu yang dipakai. Ini kalau data yang saya miliki Pak, jadi di Desa Wadas itu ditargetkan ada 15,50 juta meter kubik batu andesit yang mau diambil. Kemudian kapasitas produksinya 400.000 meter kubik setiap tahunnya. Dan ini pertanyaan saya adalah,
ketika masyarakat tahu dengan potensi yang luar biasa hampir 70 triliun itu, kemudian secara sosial, secara pemikiran sosial itu Pak, apa yang memicu masyarakat itu untuk apa? Harusnya masyarakat seperti apa Pak? Dalam kacamata harusnya seperti apa? Bargainingnya ini Pak? Ya, yang paling ideal memang tentu saja kalau itu hak masyarakat ya, kalau itu hak masyarakat ya harus dihargai karena itu memang legitimate ya, dia punya lahan, ya, dia punya sertifikat misalnya, ada kandungan di situ, ya tentu saja itu punya milik, kan begitu. Lalu siapa yang ingin mengeksplorasi itu ya tentu saja harus ada tawar menawar, ada kesepakatan dengan pemiliknya, tidak bisa begitu saja untuk diambil oleh siapapun. Dan itu jelas jaminan ya, undang-undang. Nah, disitulah mungkin perlu tadi memang secara keterbukaan, ya, dibuka saja data itu kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya dalam penyelesaiannya dalam brand bisnis ya tentu saja ya, 3 tawar menawar kan, dengan masyarakat, dengan yang punya kan. Jadi tidak bisa saya pikir dengan diam-diam ikut misalnya ingin menipu masyarakat. Jadi bisa masyarakat tahu. Apalagi sekarang dengan dunia IT, internet, mudah sekali ya mengkonfirmasi data, mudah sekali kemudian membandingkan harga misalnya baik harga nasional baik harga internasional ya. Nah, tapi kalau ada kekuatan diam-diam yang mengambil itu dengan mengambil keuntungan besar misalnya ada masyarakat mungkin hanya ganti untung katakanlah yang tidak pantas, hanya yang diukur dihargai tanah biasa misalnya pohon dan sebagainya, ya masyarakat tentu saja tidak akan menerima itu, ya kan? Itu logika yang sederhana saja gitu ya, itu logika yang sederhana saja. Dan kalau misalnya ini masyarakat juga menggandeng kekuatan lain misalnya antara perusahaan dengan perusahaan, itu persoalannya makin besar. Ya kan? Saya menduga kuat ya di dalam sosiologi bisnis ini ya tidak ada yang konteks produk jual beli itu semakin besar potensinya maka semakin besar korporat itu akan masuk, semakin besar juga. Sosiologi bisnisnya? Ya, sosiologi bisnisnya begitu. Ya, nah, semakin besar pula nanti jaringannya, kan begitu. Nah, boleh jadi sudah potensi sangat besar itu sudah sampai, saya menduga kuat juga sudah didengar paling tidak oleh jaringan internasional bisnis. Jadi sudah menjadi bagian informasi internasional Pak ya? Berita ini kan yang sangat masif seperti mudah sekali juga dibaca ya oleh luar negeri. Ya kan, mudah sekali juga dibaca oleh intelijen bisnis ya, bukan hanya intelijen militer tapi juga intelijen bisnis mudah sekali dibaca. Ini ada potensi besar itu ya, kenapa mereka akan masuk. Sama seperti juga yang saya pahami banyak hal tentang batu bara misalnya. Dulu batu bara hal yang kalau di Kalimantan Selatan misalnya tahu saya itu batu bara itu kan di bawah rumah karena di Kalsel itu rumahnya panggung ya. Itu batu bara itu muncul di bawah rumahnya gitu kan. Dan itu dulunya hanya untuk ternak mereka di bawah rumah, untuk menaruh bara, ternak sebagainya. Tapi begitu itu tahu berharga, ya masuk perusahaan, sudah itu. Tanahnya dibeli lah. Tanahnya dibeli oleh korporat ya, gitu, yang akan ditambang ya. Dan akhirnya tadi kontrak korporat misalnya. Ini pun kalau tidak diselesaikan di masyarakat selesai, tapi mungkin di antar perusahaan juga akan tidak ada penyelesaian baik, misalnya tentu konflik antar perusahaan juga, dan itu juga akan melibatkan masyarakat. Tapi poinnya adalah sebagaimana juga ya kita menghendaki adalah sangat penting memang bagaimana pemilik itu memiliki haknya ya, yang dijamin oleh undang-undang. Dan itu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Ini melanjutkan, ini menarik Pak. Jadi artinya nanti akan kita bahas bagaimana sebetulnya pola yang baik antara masyarakat pemilik lahan itu yang di bawahnya memiliki kandungan wari itu andesit itu dengan pemerintah atau dengan pihak ketiga yang akan membeli lahannya. Nah, apakah dihitung hanya ganti untung atasnya atau termasuk dengan
bagi hasil yang di bawahnya, atau mungkin dia menjadi sulit, atau ada pola kerjasama pengelolaan tambang itu dengan masyarakat. Nah ini kan harus seperti apa? Kayak misalnya Pak, masyarakat perhutanan contohnya, teman-teman di Blockers. Jadi masyarakat diminta untuk perhutanan sosial itu loh, perhutanan sosial masyarakat kehutanan. Nah tambang ini apakah bisa Pak? Misalnya saya punya 1 hektar lah di Wadas itu. Nah kalau saya mengatakan tidak mau saya jual karena di bawah tempat saya ini ada kandungan batu andesit. Nah, apakah mungkin saya bisa terlibat dalam satu skema bisnis kerjasama Pak dengan pemerintah atau dengan penambangnya? Mungkin nggak Pak? Ya, secara sosial. Jadi sekalipun tadi misalnya ada sumber daya yang sangat besar gitu ya, tapi karena itu di bawah kepemilikan lahan masyarakat yang memang itu sah, itu tidak bisa diambil alih begitu saja oleh negara sekalipun. Ya, tidak bisa. Karena itu sudah haknya. Nah, kalau pola batu bara ya, itu kemudian ada beberapa izin-izin, masyarakat juga tidak boleh langsung juga ya. Karena ada beberapa izin-izin harus dipenuhi. Penambangan itu ada izin penambangan ya, izin usaha penambangan, kemudian ada izin lokasi dan seterusnya. Bahkan sampai ada izin izin penempatan ya, izin pengiriman barang, sampai banyak sekali izinnya. Ya masyarakat juga harus mengikuti itu sesuai dengan undang-undang peraturan dalam hal pertambangan ya. Nah, maka saya pikir pemerintah harus duduk di tengah menyelesaikan ini. Jadi pemerintah di tengah? Ya. Justru pemerintah di tengah? Pemerintah tidak boleh kemudian berpihak apalagi kepada perusahaan semata, ya kan? Ini ada potensi besar, ya. Dan kita tahu tadi ada potensi konflik baik antar masyarakat itu bisa terjadi konflik karena misalnya tadi yang batas lahannya itu dianggap hal biasa aja, misalnya oh ini batas lahannya batas sungai loh ini misalnya gitu kan, oh ini batas lahannya pohon ini gitu. Tapi begitu ada potensinya besar, batas lahan sudah mulai rigid kan gitu. Dan ketika tumpang tindih ya, apakah tumpang tindih batas, apakah tumpang tindih legalitasnya, itu konflik antar masyarakat. Itu di pertambangan biasa. Nah, pemerintah harus turun untuk menjadi penengah, menyelesaikan ini, melindungi masyarakat, ya, melindungi masyarakat. Nah, kemudian ya tentu ada pola bisnis, pemerintah bisa mempertemukan antara perusahaan dengan masyarakat, ya. Pemegang katakanlah usaha tambang itu tadi. Ya. Nah, lalu banyak hal misalnya antara masyarakat dengan perusahaan, apakah itu misalnya dibeli lahannya secara legal, secara keseluruhan dan sesuai dengan harga, itu bisa, atau bisa juga model bagi pembagian saham, pembagian saham ya, masyarakat akan mendapat saham dari penambangan itu. Ya, karena mungkin masyarakat juga tanpa modal tidak bisa juga. Ya, perizinan itu juga membutuhkan dana yang besar. Belum lagi alat beratnya misalnya dan sebagainya. Masyarakat tidak begitu saja menggali seperti misalnya mengambil air gitu ya, tidak bisa. Nah, karena masyarakat tidak memiliki modal, ya perusahaan harus masuk, perusahaan yang punya modal dan sebagainya. Tapi perlu ada satu skema yang bisa diterima oleh semua pihak, ya, masyarakat, pemilik, dan pemerintah menjamin. Ya, pemerintah harus menjamin perundingan itu, kesepakatan antar pihak itu, menjaga kemudian kesepakatan apakah dalam bentuk skema bisnis ya, ataupun dalam satu skema yang misalnya filantropi misalnya, bisa saja juga ya. Tapi pada dasarnya sekali lagi justru pemerintah harus hadir untuk berdiri di tengah menyelesaikan antar pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam. Nah, ketika pemerintah kemudian sudah mulai berpihak kepada investor tertentu, itu akan berkepanjangan konflik. Karena saya menduga kuat, masyarakat ini juga pasti akan ada, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan kekuatan-kekuatan lain juga. Jadi ada perbenturan kekuatan, bahwa masyarakat juga menggandeng kekuatan-kekuatan lain. Ya. Misalnya di Kalsel itu bahkan ada, ada koperasi tentara masuk misalnya, ya kan, ada kepolisian misalnya ya. Untuk koperasi pertambangan boleh, ya kan? Ya.
Itu kira-kira. Baik, Pak Dhani, terima kasih. T-Blockers ini menjadi menarik sekali. Kita tidak membahas masalah konfliknya di Wadas itu, juga kita tidak membahas masalah bendungannya yang akan menilai anggaran 2,06 triliun itu. Tapi kita membahas apa sebetulnya di balik itu. Nah, sebetulnya ini masih panjang. Kalau kita lanjutkan bisa, tapi kita berseri. Nanti kita akan ungkap lebih tajam soal itu. Tapi ada catatan penting yang pada pertemuan kita sore ini dari Pak Dhani adalah bahwa nilai batu andesit yang ada di Wadas itu kira-kira, memang belum dikurpas, kira-kira sampai 70 triliun. Nah, pembangunan waduk bener itu paling ya kalau dihitung dengan penggunaan batu andesitnya itu mungkin senilainya dari 10% ya. 10% dari potensi alam 70 triliun. Nah, sisanya akan dikemanakan? Ini pertanyaan besar. Ya, sisanya dikemanakan? Sisanya mana? Siapa yang akan mengelola sisanya? Itu yang kedua. Kemudian harusnya ada kemungkinan pola hubungan atau skema bisnisnya antara masyarakat pemilik lahan, kalau dicatat masyarakat pemilik lahan dengan penambangnya, dengan investornya, dengan pelaku ekonominya, dan pemerintah harus ada di tengah, Pak ya. Di tengah memfasilitasi haknya masyarakat dan siapa yang akan mengeksploitasi sumber daya alam itu sehingga terjadi keseimbangan. Ini catatan penting saja kita pada pagi hari ini. Masih ada lagi banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi nanti saja kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian T-Blockers sesi akademisi berbicara. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi akademisi berbicara. Jangan lupa besok kita akan juga mengundang ahli hukum, akademisi hukum untuk berbicara tentang aspek hukum di balik konfliknya Wadas Purworejo. Terima kasih. Selamat pagi T-Blockers. Salam.